Bagaimana untuk hadirin? Masih ada rekan-rekan yang belum hadir? Agar kiranya bisa segera memenuhi tempat yang telah disediakan oleh panitia. Baik, sesaat lagi kita akan sama-sama saksikan acara debat kedua. Kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros tahun 2020. Ya. Oh, dia muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua KPU Kabupaten Maros, ada Bapak Syamsur Rizal SIP MSI beserta jajarannya. Yang kami hormati para rombongan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maros. Yang kami hormati tim panelis yang sudah hadir juga pada malam hari ini. Yang kami hormati jajaran Forkopimda yang sudah duduk juga di kursi yang sudah disediakan pada malam hari ini. Serta masing-masing tim dari paslon calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros pada malam hari ini, serta rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruangan ini. Sebelum kita memulai acara debat kali ini, ada beberapa peraturan yang ingin saya sampaikan, yakni teruntuk tata tertib untuk pasangan calon. Jadi mohon disimak baik-baik. Yang pertama, pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara, tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Yang kedua, pada saat waktu dihitung mundur, ketika paslon memulai berbicara ditandai dengan timer. Jadi ketika timer belum berjalan, mohon jangan dimulai dulu untuk masing-masing paslon. Ketiga, pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Jadi harap mengkritisi visi misinya saja, tidak untuk menyerang personalnya. Keempat, pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi dan juga program. Selanjutnya, moderator punya hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon jika pemaparan keluar dari tema, visi misi dan program. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Jadi diharapkan untuk masing-masing paslon menaati tata tertib yang sudah diatur oleh pihak penyelenggara. Namun tidak hanya tata tertib untuk pasangan calon saja yang akan saya sampaikan. Namun ada juga tata tertib untuk para pendukung pasangan calon pada malam hari ini. Yang pertama, pendukung harus tertib dan tidak melontarkan yel-yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. Kedua, tidak boleh ada simbol yang mengarah pada paslon tertentu. Ketiga, pendukung tidak memprovokasi pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. Keempat, panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Jadi diharapkan untuk para pendukung dari masing-masing paslon agar juga menaati tata tertib yang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara. Untuk debat kali ini akan dipandu oleh moderator, seorang akademisi Universitas Hasanuddin, yakni Bapak Adi Suryadi Chula. Dan yang menjadi perbedaan debat kedua kali ini dengan debat sebelumnya adalah tim panelis berhak melontarkan pertanyaan langsung ke masing-masing paslon.
Jadi diharapkan untuk masing-masing paslon menaati tata tertib dan juga perbedaan dari debat sebelumnya. Baik, untuk itu marilah kita sama-sama menantikan dan menyaksikan acara debat kedua kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Maros. Saya, Ade Febrian, selamat menyaksikan. Kabupaten Maros adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan. Jauh sebelum menjadi kabupaten, Maros adalah salah satu bekas kerajaan di Sulawesi Selatan. Maros memperoleh status sebagai kabupaten pada tanggal 4 Juli 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2012. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Turikale. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.619,12 km persegi dan berpenduduk sebanyak 353.121 jiwa. Kabupaten Maros memiliki 14 kecamatan, 103 kelurahan dan desa. Kabupaten Maros dikenal sebagai daerah penyangga Kota Makassar karena Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Di daerah ini juga terdapat banyak tempat wisata andalan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, yaitu Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarau dan objek wisata batu kars terbesar kedua di dunia, Rambang-Rambang, serta kawasan wisata kupu-kupu yang dikenal dengan sebutan The Kingdom of Butterfly. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin berada di Kabupaten Maros yang menjadi jembatan udara antar kawasan Nusantara bahkan ke dunia internasional. Selain menjadi daerah kawasan wisata, Maros juga merupakan daerah pertambangan. Sedikitnya, ada 2 perusahaan semen yang beroperasi di Kabupaten Maros. Kabupaten Maros juga merupakan daerah penghasil pertanian yang baik. 9 Desember 2020 nanti, warga Maros akan memilih kepala daerahnya. 3 pasangan calon yang merupakan putra dan putri terbaik Maros akan bertarung merebut suara warga Maros dengan harapan menjadikan Maros lebih baik lagi ke depan. Dan tentu dengan harapan Pilkada Maros harus berjalan aman dan damai, siapapun yang dipilih oleh rakyat. Selamat datang di debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Maros tahun 2020. Dan untuk itu, mari kita sambut Ketua KPU Kabupaten Maros, Syamsu Rizal SIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati Bupati Maros atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Maros, saya hormati Pak Kapolres Pak Dandim, yang saya hormati dan saya banggakan para panelis debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020. Yang saya hormati rekan-rekan Komisioner KPU Kabupaten Maros, saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu serta jajaran. Yang saya hormati dan saya cintai para pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Maros tahun 2020 beserta tim kampanye, rekan-rekan pers yang hadir pada malam hari ini, kemudian tentunya seluruh masyarakat Maros yang menyaksikan pada malam hari ini debat publik calon Bupati dan calon Wakil Bupati Maros tahun 2020. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya pada malam hari ini kita semua di tengah masih pandemik ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan sehingga pada malam ini kita bersama-sama untuk menyaksikan debat calon Bupati dan calon Wakil Bupati Maros tahun 2020. Tentunya debat ini dimaknai sebagai edukasi atau adu gagasan oleh setiap pasangan calon. Pasangan calon ini adalah putra putri terbaik Kabupaten Maros, dan tentunya kita bersama berharap bahwa dalam proses debat ini pemaparan visi misi oleh setiap calon menjadi edukasi kepada masyarakat sehingga dalam menggunakan hak pilihnya, khususnya masyarakat Maros nantinya itu betul-betul menggunakan hak pilihnya secara otonom. Artinya mereka memilih calon bupati dan calon wakil bupati Maros itu secara betul-betul berorientasi edukatif, sehingga proses pilkada ini pemilihan bupati dan pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Maros itu bisa terwujud sebagaimana kita harapkan bersama. Karena kualitas demokrasi itu dalam hal ini pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Maros tahun 2020, kesuksesan dan kualitas itu ditentukan oleh salah satunya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya. Dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dua yang menjadi indikator, yaitu kualitas partisipasi pemilih dan kuantitas partisipasi pemilih. Tentunya untuk mewujudkan ini adalah sinergitas kita semua. Kemudian pilkada ini dimaknai sebagai sebuah hajatan. Hajatan tentunya kita harus sambut dengan kesenangan, kegembiraan. Ya, terakhir adalah mari kita mengawali setiap kegiatan kita dalam pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati ini dengan niat yang baik, sehingga tentunya dengan niat yang baik ini kita start dengan yang baik. Kalau startnya baik, tentu prosesnya juga baik. Kalau prosesnya baik, tentu hasilnya baik. Kalau hasilnya baik, tentu akan memperbaiki masyarakat Maros. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam perhelatan malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yakni pembacaan doa. Jadi kami persilahkan untuk Ustadz naik ke atas panggung untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sebelum kita berdoa, kami mengajak pada seluruh pihak yang terkait tentunya untuk sama-sama mengikhlaskan diri kepada Allah, untuk sama-sama menyerahkan segala takdirnya kepada Allah,
dan untuk melakukan segala amanah yang diberikan dari Allah dengan sebaik-baiknya. Tentu kita berharap Pilkada Kabupaten Maros ini adalah pilkada yang diberkahi Allah, sehingga nanti kelak Kabupaten Maros adalah kabupaten yang insya Allah selalu mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمات كثيرة فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ربنا لا تزغ قلوبنا ya Tuhan kami, ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayahnya ke dalam hati kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan selalulah berikan kepada kami petunjuk-Mu ya Allah. Innaka antal wahhab, sungguh Engkaulah yang maha memberikan petunjuk. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah selalulah karuniakan kepada kami rahmat dan kasih sayang-Mu. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan selalulah bimbing kami ke jalan-Mu yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkanlah kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Warzuqna tiba'ah, dan izinkan kami untuk mengikuti kebenaran itu ya Allah. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan jauhkanlah kami ya Allah dari kebatilan-kebatilan tersebut. Allahumma ya Rabbana nas'aluka an taj'al Kabupaten Maros min baladika aminan. Ya Allah, kami meminta agar Engkau menjadikan Kabupaten Maros ini ya Allah menjadi daerah yang aman. Ridwan minka ya Rabbana, menjadi daerah yang Engkau ridha ya Allah. Berikan kepada daerah ini pemimpin yang Engkau ridhai ya Allah. Pemimpin yang jujur, menjaga amanah dari-Mu ya Allah. Yang bisa menjaga amanah rakyat Kabupaten Maros ya Allah. Berikan yang terbaik kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang ada ya Allah. Jadikan setiap takdir-Mu kepada para calon-calon ini adalah takdir-takdir terbaik-Mu dengan kelembutan rahmat-Mu dan takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan Kabupaten Maros ini kabupaten yang penuh dengan keberkahan dan keridhaan dari-Mu. Jauhkan penduduknya dari segala macam dosa dan maksiat, dari segala macam kemungkaran yang bisa mendatangkan bala dan musibah dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan penduduknya penduduk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu menegakkan salat, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikan setiap orang yang diberikan amanah untuk menjadi penyelenggara pada pemilihan umum ini menjadi orang-orang yang amanah dari-Mu ya Allah. Menjadi orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap kepercayaan dari-Mu ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami meminta keberkahan dari-Mu. Kami yang hadir hari ini adalah hamba-Mu yang lemah, yang penuh dengan banyak dosa. Ampuni dosa-dosa kami. Jadikan perkumpulan malam ini perkumpulan yang Engkau ridhai. Debat malam ini adalah debat yang Engkau ridhai. Dan jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang selalu kembali kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca Sarjana Ilmu Politik dan dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin dan alumni Pasca Sarjana S2 dan S3 Universitas Indonesia ini juga kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sambut moderator di debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Maros tahun 2020.
Dr. Haji Adi Suryadi Chula, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, selamat datang pada acara debat kandidat Pilkada Maros 2020. Hadirin dan pemirsa, saya ingin memberikan sedikit pengantar sebelum saya mengundang para calon dan memulai debat kandidat, bahwa tujuan dari acara debat pada dasarnya adalah upaya atau sebuah forum yang diisi sebagai pendalaman dari masing-masing kandidat atas visi masing-masing. Karena itu sebenarnya salah kalau mengatakan bahwa debat itu bertujuan untuk memojokkan, bertujuan untuk memberi stigma atau bahkan menjatuhkan ya kepada kandidat satu sama lain. Justru debat itu akan menjadi kesempatan, menjadi forum, menjadi arena di mana masing-masing kandidat bisa menggali, bisa mendapatkan masukan dari satu sama lain agar visi misi yang dimiliki itu bisa dikembangkan lebih baik lagi. Ini yang kita harapkan, karena itu suasana konstruktif, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPU, harapan bahwa kita mudah-mudahan menghadapi Pilkada Maros 2020 dalam situasi aman dan damai. Ini yang saya ingin katakan. Baik para hadirin dan pemirsa, saya ingin mengundang para paslon untuk tampil ke atas panggung. Saya mengundang pertama kepada calon nomor urut 1. Kita berikan aplaus, semangat kepada para calon. Silakan mengambil tempat di depan. Di tempat yang sudah disiapkan. Dan tetap berdiri, mohon di ujung panggung di tempat yang sudah disediakan. Ya. Baik, para hadirin. Berikutnya saya mengundang kepada paslon nomor urut 2. Silakan tampil ke panggung. Kita berikan semangat. Juga tetap berdiri di ujung panggung. Berikutnya pasangan calon nomor urut 3. Saya persilakan mengambil tempat di atas panggung. Tetap berdiri di ujung panggung. Baik, kita saksikan profil dari masing-masing panelis yang telah memberikan pertanyaan, dan mereka telah bekerja serius merumuskan pertanyaan, para pakar dan para ahli di bidang yang telah ditekuni masing-masing. Mereka telah mendalami visi misi dari masing-masing kandidat, para panelis, para ahli itu, dan sudah ada amplop sebenarnya yang sudah tersedia di depan yang telah dirumuskan oleh para panelis. Dan berikutnya mari kita menyaksikan infografis berikut ini dari para panelis. Profesor Dr. Mansur Arif, SP, PKK, PhD, Mars, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Profesor Nurul Ilmi Idrus, MSc, PhD, Rektor Universitas Muslim Maros, Guru Besar Antropologi Fisip Unhas, kolumnis Fajar. Ismail Suwardi Weke, PhD, dosen IAIN Sorong,
Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana IAIN Sorong. Dr. Andi Lukman Irwan, SIP, MSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Sekretaris Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, dan Wakil Sekretaris Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia. Baik saudara-saudara, para hadirin dan pemirsa, kami berikutnya akan menayangkan infografis profil dari masing-masing kandidat beserta visi misinya. Visi misi pasangan calon nomor urut 1, Haji Andi Tajerimin Nur SE MSI, Haji Hafid S. Fasha SH. Visi misi pasangan calon nomor urut 2, Haji AS Haidir Syam SIP MH, Haja Suhartina Bohari SE. Visi misi pasangan calon nomor urut 3, Dr. Andes Haji Andi Harmil Matotorang MM, Haji Andi Ilham Najamuddin SSTP MSI. Baik saudara para hadirin dan para pemirsa, mengingat acara debat kandidat ini adalah acara kenegaraan, mari kita secara hikmat untuk bersama berikutnya menyanyikan Indonesia Raya, dan saya persilakan kepada para hadirin untuk hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan kepada para kandidat, para calon, silakan ke tempat yang telah disediakan. Baik para hadirin, saya ingin membacakan tata tertib. Tata tertib ini saya perlu bacakan karena menjadi bagian dari kode etik moderator kandidat. Tata tertib untuk pasangan calon.
Satu, pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara, tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Dua, waktu dihitung mundur ketika paslon memulai berbicara ditandai dengan timer. Tiga, pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Empat, pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan juga program. Lima, moderator punya hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon jika pemaparan keluar dari tema, visi misi, dan program. 6. Moderator akan memberikan atau menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Ada juga persyaratan tata tertib untuk pendukung pasangan calon yang harus dipatuhi. 1. Pendukung harus tertib dan tidak melontarkan yel-yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. 2. Tidak boleh ada simbol yang mengarah pada paslon tertentu. 3. Pendukung tidak memprovokasi pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. 4. Panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Demikian, mohon diperhatikan tata tertib untuk paslon dan juga para pendukung. Hadirin dan pemirsa, mari kita sama-sama mengikuti dengan baik dan memulai debat kedua ini. Para paslon tetap tenang, tetap fokus, tetap bersikap yang rasional. Tidak usah terlalu tegang karena ini visi misi ketika disampaikan akan mengganggu psikologi. Karena itu pasangan calon tetap dalam situasi yang lebih segar pada saat nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada aturan dari debat ini, ada amplop yang sudah disediakan oleh para panelis, dan amplop ini bukan berisi nomor, bukan tertulis nomor, tapi huruf A, B, C, D, E, F. Nanti para paslon akan memilih 2 amplop. Dan masing-masing memilih 2 amplop dan menyebut, silakan tetap di tempat dan menyebut. Saya akan mengambil amplop yang disebutkan. Saya akan memulai kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Saya ambil yang nomor 22 semua. B dengan D. B dengan D. D. B. D. B. B dengan D. Oke, Bravo dan Delta ya. Ya. Ini amplop yang pertama dan amplop yang kedua Delta. Delta. D. Baik, amplop ini saya ingin mengingatkan bahwa amplop ini ada 2 tema spesifik ya. Tema 1 dan tema 2. Baik, ini untuk paslon nomor urut 2 ya. Saya persilakan kepada paslon nomor urut
3. Silakan. Memilih Saya pilih 2. huruf A, alfa, Alfa dan eho. dan Eho ya. Oke, E. Berikutnya silakan paslon nomor urut 1, silakan. Memilih Paslon nomor 1 memilih Charlie bersama Fanta. Charlie. Charlie, Fanta. Fanta, F. Baik. Para paslon, ini tidak ada yang melihat sama sekali. Pertanyaan yang sudah dibuat oleh panelis, bahkan saya moderator sekalipun tidak pernah melihat pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis. Karena itu secara acak sebenarnya sudah dipilih oleh masing-masing paslon dan saya akan memulai kepada paslon pertama. Ini tema pertama. Ini saya buka, Pak. Tolong disimak paslon nomor urut 1. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2011, Kota Metropolitan Minasata, Makassar, Maros, Guminasa, Takalar menjadi proyek percontohan pengembangan tata ruang terpadu di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertanyaannya, apa program strategis pasangan calon dalam menunjang pengembangan tata ruang terpadu ini yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros? Silakan, paslon. Waktu 2 menit dimulai saat paslon berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ingin kita lakukan untuk mensejahterakan rakyat adalah membuka lapangan kerja dan membuka lapangan kerja untuk ibu-ibu adalah home industry. Kemudian mengundang pada investor untuk masuk ke Kabupaten Maros ini dalam rangka anak-anak kita ini yang belum mendapatkan pekerjaan ini dapat bekerja dengan maksimal yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oleh karena itu kita sepakat apa yang disampaikan tadi bahwa bagaimana mensejahterakan di Kabupaten Maros, ya ini yang pertama adalah lapangan kerja, kita buka investor dengan membuka home industry untuk ibu-ibu yang tidak ada pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan. Saya kira itu tanggapan dari saya, Pak. Ya, masih ada waktu? Silakan, Pak. Ditambahkan. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan. Mengingat Maros ini adalah penyangga Kota Makassar, jadi Maros ini mempunyai kekayaan alam baik wisata maupun pertanian. Jadi agrowisata, agroindustri dan agroekonomi, ekowisata. Baik, masih ada? Silakan. Saya kira cukup. Cukup. Baik, kita berikan semangat, aplaus. Berikutnya kepada paslon nomor urut 2. Tema 1.
Saya buka. Tolong disimak baik-baik pertanyaannya. Salah satu di antara 17 tujuan SDGs 2030 adalah menghapuskan kemiskinan. Di Kabupaten Maros, angka kemiskinan masih ada pada kisaran 10%. Apa program percepatan pasangan calon agar dapat berkontribusi terhadap target SDGs dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Maros yang masih cukup tinggi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua KPU beserta seluruh jajarannya, Komisioner Bawaslu, Forkopimda, panelis, moderator, dan masyarakat Maros yang kami cintai. Untuk program penanggulangan kemiskinan ini, terus terang waktu saya menjadi Ketua DPRD, kita telah menghasilkan namanya Perda Penanggulangan Kemiskinan tersebut. Dan Ibu Haja Suartina Bohari ini adalah Ketua Pansus dari Perda tersebut. Insya Allah persoalan penanggulangan kemiskinan yang di Kabupaten Maros ini yang masih ada sekitar 10%, sekitar 34.850 jiwa akan dipaparkan oleh Ibu Haja Suartina Bohari. Terima kasih banyak. Alhamdulillah tingkat kemiskinan Kabupaten Maros dari tahun 2018 kemarin ada sekitar 38.000 dan di tahun 2019 sudah menurun sekitar 34.000. Namun di antara 34.000 itu ternyata yang termasuk lingkungan penduduk miskin adalah kami, perempuan itu. Maka hal-hal yang harus kami lakukan adalah lebih mengutamakan peran serta perempuan dan mendorong usaha-usaha UMKM dan berusaha bagaimana melibatkan semua perempuan-perempuan yang ada di Maros untuk menggerakkan perekonomian rumah tangga yang ada di Kabupaten Maros. Terima kasih. Dan kita perlu ingat, di Maros ini untuk program Kotaku, kawasan kumuh masih ada sekitar 95 hektar yang belum tertangani. Yang sudah ditangani oleh teman-teman dari fasilitator Kotaku, 11.000 hektar. Insya Allah hati kita keren akan menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Maros yang kita cintai. Terima kasih. Baik, waktu sudah dimanfaatkan oleh pasangan nomor urut 2. Berikutnya, pasangan nomor urut 3. Saya buka pilihan yang sudah tadi dipilih amplopnya. Mohon disimak. Pertanyaannya, bagaimana proyeksi pengembangan pendidikan dasar dan menengah dalam rangka memajukan pembangunan manusia di Kabupaten Maros? Silakan dijawab, waktu 2 menit dimulai pada saat paslon berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati atau mewakili Ketua DPR, Forkopimda, hadirin sekalian saya hormati. Jadi seiring dengan visi dan misi kami, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia di Maros. Nah, tentu berbicara masalah pembicaraan sumber daya manusia, saya kira pendidikan sangat penting untuk kita laksanakan. Untuk itu, kami punya program, semua usia anak sekolah di Kabupaten Maros wajib untuk mengikuti pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Sehingga mereka menjadi sarjana dan tentu dengan kesarjanaan itu dia mempunyai kualitas sumber daya manusia dan tentu bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan
di masa akan datang. Dan selanjutnya saya... Ya, masih ada waktu, silakan dimanfaatkan. Selain itu, saya kira untuk meningkatkan mutu pendidikan kita bukan semata-mata hanya dalam bentuk bantuan beasiswa dan sebagainya, tapi yang perlu kita pikirkan bagaimana sarana dan prasarana pendidikan yang merata. Sekarang ini kita lihat di Kabupaten Maros ini pembangunan untuk gedung-gedung sekolah sudah sangat memadai, tapi yang dilupakan kita adalah bagaimana pemerataan guru sampai di pelosok. Kasihan anak-anak sekolah kita yang di pelosok yang tidak mendapatkan mutu dari guru yang berkualitas. Untuk itu kedepannya setiap guru wajib kita tingkatkan kapasitasnya dan kapabilitasnya sehingga anak-anak di semua daerah di wilayah Kabupaten Maros ini bisa mendapatkan mutu pendidikan yang layak untuk masa depan mereka semua. Dan inilah yang menjadi tujuan kita bersama khususnya pasangan Maros Unggul untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Maros ini. Terima kasih. Kita berikan aplaus boleh silakan kepada seluruh pasangan calon. Mereka telah memanfaatkan waktu dengan baik semua. Sesi pertama dari pertanyaan yang diajukan kepada para paslon dari para panelis sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk ke sesi atau segmen kedua. Tetapi sebelum segmen kedua, kita akan menyaksikan komersial berikut ini. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Jangan lupa, Pilkada 2020 di masa pandemi. Mari kita terapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19 dengan menggunakan masker saat ke TPS. Calon yang terbaik, yang jujur adil serta tentukan di bilik suara. Sukses Pilkada ada di tangan kita bersama. Mari kita wujudkan Pilkada Maros yang kondusif, lancar, dan aman. Ayo pilihlah calon yang terbaik. Ayo pilihlah calon yang terbaik. Sekali lagi, ayo ke TPS untuk mencoblos. Jangan lupa bawa KTP elektronik dan surat panggilan tak. Mari wujudkan Pilkada Maros aman, damai, dan sehat. Untuk Maros tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Maros yang saya cintai, ingat, hari Rabu 9 Desember 2020, gunakan hak pilih kita untuk memilih calon bupati dan calon wakil bupati secara bijak demi masa depan Maros yang kita cintai. Hak pilih kita siap untuk melayani Anda. Pilkada Kabupaten Maros yang damai adalah harapan kita bersama. Jangan bertikai hanya karena kita berbeda-beda. Warga Maros, gunakan. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan.
Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Hadirin dan pemirsa, segmen 1 atau sesi kedua yang kita masuki sekarang merupakan lanjutan dari sesi 1, yaitu masih terkait pendalaman tema debat dari pasangan calon. Namun ada perbedaan dengan segmen 1. Pada segmen kali ini saya akan mengajukan pertanyaan yang sudah dipilih tadi dari amplop ke setiap paslon masing-masing. Selanjutnya paslon lain akan diberikan kesempatan menanggapi paslon bersangkutan yang ditanya. Saya akan memulai pertanyaan ini kepada paslon nomor urut 2. Sesuai dengan amplop yang dipilih. Mohon disimak. Berdasarkan data BPS tahun 2019, indeks Gini rasio Kabupaten Maros berada di angka 0,382. Angka ini naik menjadi 0,045 dari tahun sebelumnya. Apabila Anda terpilih, maka berapa target real yang Anda akan capai untuk Gini rasio Kabupaten Maros di tahun 2024 dan program strategis apa yang Anda tawarkan untuk mencapai target tersebut? Silakan, waktu 2 menit dimulai pada saat paslon berbicara. Iya, makasih. Ini memang indeks Gini rasio. Ini biasa menjadi perdebatan kami waktu saya di DPRD. Karena Gini rasio di tahun 2018 kita itu 0,37, kemudian di 2019 naik ke 0,38. Sebenarnya yang paling utama adalah kita ketahui adalah Gini rasio adalah persoalan kesenjangan, ya kesenjangan, tingkat kesenjangan antar kehidupan kita. Sehingga kita berharap ke depan hal-hal yang harus kita lakukan dalam persoalan Gini rasio ini, bagaimana kita bisa melihat pertumbuhan sektor-sektor pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga insya Allah ke depan hati kita keren akan lebih memprioritaskan dan melihat di mana pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros. Itulah yang akan kita lakukan, perbaiki ke depannya. Kemudian persoalan kesenjangan, bagaimana kita mengkoneksikan segala sektor itu, pertumbuhan itu dengan baik. Ya, bagaimana sektor pembangunan kita, bagaimana sektor pertumbuhan ataupun kesenjangan antara di semua sektor, pendidikan, kesehatan, itu semuanya akan kita ukur. Sehingga kalau saya dan Ibu Haja Suartina Bohari
insya Allah diberikan amanah dan diberikan rezeki oleh Allah menjadi bupati dan wakil bupati, maka kita berharap generasi kita bisa turun di angka 0,34 sampai 0,35. Karena sebenarnya Maros pernah mencapai angka generasi di kisaran 0,34. Insya Allah hati kita keren akan mewujudkan hal tersebut. Terima kasih. Baik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah segmen di mana paslon saling menanggapi. Saya akan meminta paslon untuk menanggapi jawaban yang telah dikemukakan dari pertanyaan panelis yang telah dikemukakan oleh kandidat nomor urut 2. Silakan, waktu tersedia 1 menit, dimulai pada saat berbicara. Ya, terima kasih. Jadi tadi paslon nomor urut 2 akan menurunkan gini rasio dari berapa sih? Menjadi 0,34. 34 ya. Iya. Mungkin bisa digambarkan langkah-langkah konkret kira-kira seperti apa yang akan dilakukan. Terima kasih. Ya, masih ada? Silakan. Cukup? Cukup. Baik. Berikutnya untuk paslon nomor urut 1, silakan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang telah dikemukakan oleh paslon nomor urut 2. Waktu tersedia 1 menit. Baik, terima kasih. Yang terkait masalah rasio daripada 2017 dengan 2018 yang tadinya menyampaikan bahwa di 2017 0,38, sedangkan 2018 ini 0,34. 2019, kira-kira langkah apa yang Bapak lakukan kalau seandainya Bapak terpilih jadi bupati nanti, supaya masyarakat ini ada acuannya, konkretnya bahwa, oh bupati yang saya pilih itu tidak sia-sia gitu. Karena di saat dia terpilih, dia akan menaikkan rasio, indeks rasionya itu sekian persen. Oleh karena itu mungkin kita bisa dijelaskan kira-kira tanggapan apa, supaya bisa jelas di 2020 nanti ini berapa jumlahnya. Terima kasih. Baik. Paslon nomor urut 3 dan 1 sudah memberikan tanggapan. Saya kembalikan kepada paslon nomor urut 2. Silakan menanggapi balik tanggapan yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 3 dan 1. Waktu yang tersedia, ya 1 menit. Iya, Silakan. persoalan yang mendasar kita di Kabupaten Maros adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi kita. Di tahun 2019 ini memang angka pertumbuhan ekonomi kita di bawah angka pertumbuhan provinsi. Inilah yang akan menjadi titik tolak kita ke depan. Bagaimana semua sektor-sektor kita bisa maksimalkan. Sektor perikanan, sektor pertanian, dan semuanya. Begitupun kita akan melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, terutama bagaimana kita melihat masyarakat kita yang kecil, menengah ke bawah. Ya, kita akan tingkatkan mereka semua. Tanpa juga kita menjaga supaya teman-teman yang sudah berada di level menengah ke atas juga tidak hilang. Inilah semua yang akan kita maksimalkan ke depannya, sehingga insya Allah generasi yang kita targetkan mudah-mudahan bisa mencapai 0,34 sampai 35 di Kabupaten Maros bisa tercapai. Terima kasih. Sudah selesai untuk amplop yang telah saya buka tadi, yang telah dipilih oleh paslon nomor urut 2. Berikutnya saya akan mempersilakan paslon nomor urut 3. Nomor urut 3 telah memilih tadi. Saya akan bacakan dan kembali saya ingatkan akan ditanggapi oleh para paslon lain. Mohon disimak paslon 3. Pertanyaan. COVID-19 sudah menjadi pandemi nasional dan sudah terjadi penularan dengan cara transmisi lokal. Maros sebagai salah satu penyangga
ibu kota provinsi tentu sangat rawan akan penularan COVID-19. Jelaskan program apa yang akan Bapak lakukan dalam penanggulangan COVID-19 dan termasuk dalam hal pemulasaran jenazah bagi warga yang meninggal akibat COVID-19. Waktu yang tersedia 2 menit, silakan. Ya. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi COVID ini memang di Maros sampai saat ini data yang kami lihat kemarin sudah ada 690 sekian yang terinfeksi, yang terkena COVID-19. Dan alhamdulillah tingkat kesembuhannya cukup tinggi, itu sudah 640 sekian, dan masih ada sekarang sementara dalam proses perawatan di rumah sakit 34 orang dan meninggal 13 orang. Nah, COVID ini tentu adalah masalah nasional, masalah kita semua. Untuk itu tentu pemerintah ke depannya tidak henti-hentinya untuk memberikan edukasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, yang kita tahu ada 3, setiap saat memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah ini, tentu pemerintah daerah ke depannya, karena kita belum tahu kapan selesainya pandemi COVID ini. Nah tentu pemerintah daerah akan menyiapkan dana anggaran yang cukup untuk bagaimana menanggulangi COVID yang sampai saat ini masih berlangsung di Kabupaten Maros. Dan tentu yang paling penting kesadaran kita semua, termasuk masyarakat, supaya disiplin dan taat mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan itu. Ya, masih ada waktu, silakan. Dan yang paling penting adalah kita harus tegas menegakkan aturan. Itu yang paling penting sebenarnya. Baik. Itulah jawaban dari paslon nomor urut 3 dan akan ditanggapi oleh paslon lain. Untuk kesempatan tanggapan yang akan ditujukan kepada paslon nomor urut 3, saya akan persilakan kepada paslon nomor urut 1. Silakan, waktu yang tersedia 1 menit. Baik, terima kasih. Terkait masalah dampak COVID-19 ini, yaitu virus yang luar biasa, yang tidak nampak tetapi efeknya sangat luar biasa. Pertanyaannya, ini kan pasti berdampak ke ekonomi. Bagaimana cara mengatasi dampak ekonomi ini terkait masalah COVID yang dirasakan oleh masyarakat? Kami ingin menjelaskan. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Cukup, baik. Baik. Pasangan nomor urut berikutnya 2. Untuk menanggapi paparan dari pasangan nomor urut 3. Silakan, waktu yang tersedia 1 menit, dimulai dari saat berbicara. Terima kasih. COVID kita ketahui penuh dengan protokol yang sangat-sangat ketat, apalagi mengenai pengurusan jenazahnya. Ini kan biasanya masyarakat paling antipati dan tidak mau kalau ada keluarganya yang kena COVID, itu dikuburkan dengan proses protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana menindaki kira-kira masyarakat yang berkeras terhadap keluarganya yang kena COVID untuk dimakamkan menurut standar protokol pemerintahan. Dan kedua, bagaimana kira-kira menekankan kepada masyarakat pedesaan yang selama ini kalau kita mengarahkan mereka untuk pakai masker, biasanya masyarakat desa mengatakan bahwa di desa sini COVID itu tidak ada. Nah, terima kasih. Baik, cukup. Oke. Baik, saya persilakan kepada paslon nomor 3 untuk menanggapi kembali tanggapan yang telah dikemukakan oleh paslon nomor urut 1 dan 2.
Saya kira kalau kita berbicara tentang COVID-19 ini dampaknya bukan dari sektor ekonomi saja. Semua subsektor itu kena dampak dari COVID-19. Tapi kalau berbicara tentang ekonomi memang semua merasakan. Bukan hanya tingkat pengusaha yang golongan tinggi sampai di tingkat bawah pun kena persoalan COVID ini. Jadi saya kira untuk kedepannya pemerintah daerah pertama sudah harus mampu siap siaga menangani persoalan bencana seperti COVID-19 ini. Dalam bentuk apa? Misalnya untuk isu ekonomi, kita harus memberikan stimulus kepada para pengusaha-pengusaha kecil, khususnya pengusaha-pengusaha kecil yang sangat merasakan dampak daripada COVID-19 ini. Kalau menyangkut dengan bagaimana menyampaikan kepada masyarakat tentang pemahaman COVID-19, pemulasaran jenazah, maka tidak ada kata lain kita harus menegakkan aturan dengan cara apa? Menyampaikan sejelas-jelasnya tentang aturan itu dan menyampaikan bahwa inilah yang terbaik untuk kesehatan kita semua. Saya kira itu yang paling penting untuk kita semua masyarakat Maros. Oke. Baik, para pemirsa, ada masih satu lagi amplop yang sudah dipilih oleh paslon nomor urut 1. Saya buka. Mohon disimak dengan baik. Pertanyaan, berdasarkan data BPS tahun 2019, indeks pembangunan manusia Kabupaten Maros berada di angka 69,50%. Ini masih berada di bawah rata-rata IPM provinsi. Apabila Anda terpilih, maka berapa target real yang Anda akan capai untuk IPM Kabupaten Maros di tahun 2024 dan program strategis apa yang Anda tawarkan untuk mencapai target tersebut? Waktu dimulai 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Yang insya Allah indeks yang 2019 ini hanya 59%. Tetapi insya Allah kalau kami diamanatkan untuk menjadi bupati di tahun 2021, insya Allah maka kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yaitu dengan jalan membuka lapangan pekerjaan tadi, yaitu terkait dengan kebijakan-kebijakan kami yang dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan di Maros. Oleh karena itu, saya sebagai calon bupati bukan datang untuk melakukan hal atau mencari sesuatu di Maros, tapi ingin melihat Kabupaten Maros ini jauh lebih baik ke depan. Oleh karena itu, saya bersama Pak Habib Pasha, ke depan ini Maros ini lebih sejahtera dan lebih makmur. Dengan adanya investor-investor yang kita masuk dan memberikan kemudahan untuk melakukan usaha yang ada di Kabupaten Maros nanti, insya Allah. Ya, silakan, tambahan. Itu penyediaan 10.000 lowongan pekerjaan, pendirian pembangunan balai latihan kerja untuk menjadikan Maros sebagai pusat pendidikan penyaluran tenaga kerja profesional di kawasan timur Indonesia. Terima kasih. Baik, cukup. Demikian paparan atas pertanyaan dari para panelis dari paslon nomor urut 1. Saya akan menyerahkan kepada kandidat nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas paparan nomor urut 1. Waktu yang tersedia 1 menit, dimulai dari saat berbicara. Ya, tadi ada yang belum terjawab oleh paslon nomor 1, bahwa sebenarnya berapa target IPM ketika paslon nomor 1 terpilih di 2024. Sementara sekarang IPM Kabupaten Maros itu kisarannya sampai 69,80%. Sebenarnya yang perlu ditahu, apa indikator-indikator IPM tersebut? Itu yang mungkin paslon nomor 1 bisa jelaskan, bahwa ada beberapa indikator IPM yang harus kita penuhi untuk mencapai target yang kita
harapkan ke depan. Ini mungkin yang perlu digambarkan kepada kita, bagaimana target-target IPM ke depan dan langkah strategisnya untuk mencapai target tadi. Ya, saat ini. Makasih. Baik. Tanggapan nomor urut 2 sudah dimanfaatkan. Berikutnya saya persilakan kepada paslon nomor urut 3 memberikan tanggapan atas paparan nomor urut 1. Silakan. Waktu tersedia 1 menit. Tadi paslon nomor urut 1 menyampaikan bahwa untuk meningkatkan IPM adalah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Saya kira untuk peningkatan IPM itu bukan hanya lapangan kerja saja. Tapi mungkin ada faktor lain, ada bidang lain yang harus juga diperhatikan, ya, sehingga IPM itu bisa sesuai dengan target yang ditentukan itu. Jadi bukan hanya lapangan kerja saja barangkali. Tentu ada faktor lain, ada bidang-bidang lain yang harus dikembangkan di masa akan datang. Sekira itu. Baik. Ada lagi? Cukup? Cukup. Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1. Silakan memberikan tanggapan balik atas jawaban yang telah atau pertanyaan yang disampaikan dari paslon nomor urut 2 dan 3. Waktu yang tersedia 1 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaan daripada paslon nomor 2 terkait masalah target nantinya sekitar tahun 2020 bahwa itu 69,8, insya Allah kalau kami diamanatkan berdua dengan Pak Habib Pasha selaku Tapis, maka kami targetnya akan kita menaikkan menjadi 73,8% insya Allah. Jadi itu, terus yang kedua ada faktor lain apa lagi yang bisa meningkatkan ini. Yang pertama itu adalah terkait masalah retribusi atau pajak yang ada di Kabupaten Maros ini. Bagaimana kita bisa menyikapinya, menaikkan dengan target tersendiri, dengan supaya IPM kita ini dapat naik dengan signifikan insya Allah. Kalau dilakukan secara baik dengan sosialisasi yang baik, itu tanggapan dan saya terima kasih. Baik. Kita boleh berikan aplaus para hadirin dan para pemirsa terhadap 3 kandidat Pilkada Kabupaten Maros 2020 telah menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh para panelis dan juga telah terjadi interaksi saling memberi tanggapan. Demikianlah segmen kedua dari debat kandidat Pilkada Maros ini telah kita lalui dan kita menyaksikan komersial berikut ini. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Nah, waktu itu ini saya lah.
Deal. Apa mau diminta? Saya minta HP baru, kuota limited, pacar, sama pekerjaan. Oke. Ada mi HP, kuota, pacar, pekerjaannya ya. Begini, data mau ke nanti TPS tanggal 9 Desember. Terus pilih kepemimpinan yang baik, yang nantinya bisa bikin lapangan pekerjaan supaya bisa bekerja di sana. Bagaimana cara ditahu yang mana baik, yang mana tidak? Cari buku saja infonya di internet. Ada temanku di sana. Jing Google mana. Di situ mau bertanya. Ini paling. Dingin sekali. Ini sama pacarku nah. Kencing. Kalau cara ini pakai mic bagus nih. Weh. Kasih turun saya dulu lah. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Dapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Beri kau satu permintaan. Saya minta 10 permintaan lagi. Deh, kenapa mengutuk kau? Udah bersyukur nu. Bagaimana kalau 1000? Deh, sedikit nah. 5. Oke, 4. Deal. Apa mau diminta? Saya minta HP baru, kuota limited, pacar, sama pekerjaan. Oke. Ada mi HP, kuota, pacar, pekerjaannya ya. Begini, data mau ke nanti di TPS tanggal 9 Desember. Terus pilih kepemimpinan yang baik, yang nantinya bisa bikin lapangan pekerjaan supaya bisa bekerja di sana. Bagaimana cara ditahu yang mana baik, yang mana tidak? Cari buku saja infonya di internet. Ada temanku di sana. Jing Google mana. Di situ mau bertanya. Ini Pale, maka dulu pergi lendi sama pacarku nah. Ayo. Weh, kasih turun saya dulu lah. Weh. Ayo ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2000. Gunakan hak pilih tak, jangan ki golput. Hadirin dan pemirsa, sekarang kita memasuki segmen 3. Segmen 3 kali ini berbeda dengan segmen sebelumnya. Pada aturan segmen 3 ini masing-masing kandidat mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Kemudian mendapatkan jawaban, lalu merespon kembali dan menanggapi balik pertanyaan dan tanggapan yang diajukan satu sama lain. Untuk kesempatan pertama, saya
mempersilakan paslon nomor urut 3. Nomor urut 3, silakan mengajukan pertanyaan kepada nomor urut 1. Nomor urut 1 akan menjawab dan akan terjadi tanggapan balik. Silakan paslon nomor urut 3 menyampaikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu yang tersedia 30 detik. Ya, terima kasih. Jadi salah satu sumber pembiayaan untuk dalam pembangunan kita di Maros khususnya adalah pendapatan asli daerah. Untuk itu saya mau mendapatkan informasi dari paslon nomor 1 kira-kira apa dilakukan untuk meningkatkan PAD. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 menjawab. Waktu tersedia 30 detik dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih dari pasangan paslon nomor 3 terkait masalah pertanyaan bagaimana cara meningkatkan PAD Kabupaten Maros. Yang pertama ini kita ingat bahwa Maros ini kaya dengan sumber daya alamnya. Yang pertama, yang kedua adalah wisata. Yang ketiga adalah bandara. Kita punya bandara. Bandara sebetulnya ini harus kita betul-betul memanage supaya Maros ini dapat mendapatkan sesuatu yang wajar. Jangan hanya Maros ini punya bandara, tetapi yang didapatkan hanya suara besinya saja dengan asap pesawatnya. Oleh karena itu, kalau saya terpilih nanti jadi bupati, insya Allah akan kita persiapkan untuk kita duduk bersama-sama supaya Maros ini dapat mendapatkan suatu bagian yang cocok untuk daerahnya dan dapat meningkatkan untuk pajak pendapatan daerahnya, PAD-nya. Saya kira itu, terima kasih Pak. Baik, masih ada waktu, silakan. Banyak potensi lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, termasuk banyak kawasan wisata yang belum terkelola dengan baik. Ada kurang lebih 77 wisata di Maros ini yang harus dibenahi supaya bagaimana para wisatawan. Ya, waktu selesai untuk nomor 1. Kita persilakan kembali kepada kandidat nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan. Kalau meningkatkan PAD ini tentu banyak hal yang perlu diperhatikan. Kira-kira menurut paslon nomor 1 ini dampak pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan PAD kita ini apa yang menjadi pikiran dari seorang paslon, ya? Karena yang saya tahu bahwa pandemi ini betul-betul menyerang subsektor ekonomi kita yang sampai yang tingkat dasar. Jadi untuk peningkatan PAD tentu terganggu untuk beberapa tahun ke depan. Saya kira ini perlu dipertegas sedikit kira-kira bagaimana ke depannya setelah adanya pandemi ini. Baik, silakan langsung diberikan. Baik, terima kasih paslon nomor 3 atas terkait pertanyaannya. Bagaimana menyikapi terkait COVID-19 ini adanya dampaknya ke ekonomi. Kami insya Allah kalau kami berdua nanti terpilih pada tanggal 9 nanti Desember ini ada beberapa hal sektor pertanian yang harus kita permantap, perkuat, yaitu sektor pertanian, sektor wisata, dan sektor kelautan. Ini yang perlu kita benahi dan memaksimalkan supaya dampak ekonomi ini untuk pandemi ini pemerintah harus betul-betul melihat kondisi di lapangan. Karena masyarakat kita ini serba salah, serba sulit untuk melakukan aktivitas, melakukan kegiatan untuk menghidupi keluarga. Saya kira itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik. Pasangan nomor 3 masih ada satu lagi. Silakan menanggapi balik.
Cukup jawaban. Cukup. Baik. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan pasangan nomor urut 3 tetap memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Silakan, waktu dimanfaatkan 30 detik. Dimulai saat berbicara. Terima kasih. Kita ketahui bahwa Maros ini adalah pintu gerbang daripada Makassar. Dan semua suku, ras yang ada di Indonesia ini, ya hampir juga ada di Maros. Nah, untuk menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga tumbuh kembangnya budaya masing-masing, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh paslon nomor 2 kalau terpilih? Baik, silakan paslon nomor urut 2. Waktu tersedia 1 menit. Dimulai saat berbicara. Iya, memang Kabupaten Maros ini sangat beragam. Ya, kita punya kehidupan sosial dan budaya yang cukup beragam di Kabupaten Maros. Misalnya di sosial keagamaan. Alhamdulillah kita punya banyak di Maros. Ada teman-teman dari Nahdlatul Ulama, ada dari Muhammadiyah, ada dari tarekat-tarekat, tarekat Halwatiyah dan semuanya. Kemudian ada dari DDI. Begitu juga dengan berbagai agama yang lainnya. Inilah memang yang sosial ini yang harus kita ramu dengan baik. Kita punya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ini menjadi sebuah forum untuk bersama kita membicarakan bagaimana kita terus menjaga toleransi di Kabupaten Maros yang kita cintai. Insyaallah ini harapan kita dan mudah-mudahan toleransi itu akan terus terjaga di Kabupaten Maros. Silakan kepada paslon nomor urut 3 memberi respon terhadap jawaban yang telah diberikan oleh paslon nomor urut 2. Berbicara tentang FKUB ini tentu di Maros ini sudah luar biasa. Tapi saya ingin bertanya, apakah menurut paslon nomor urut 2 ini FKUB ini betul-betul sudah berfungsi dengan baik di Kota Maros ini, kabupaten kita tercinta ini, dalam rangka memandang kerukunan umat beragama yang sekarang sudah ada di kabupaten kita ini? Ya, langsung dijawab paslon nomor urut 2. Ya, makasih. Jadi memang FKUB ini saya juga waktu jadi ketua DPR juga kadang-kadang menerima audiens dari teman-teman FKUB. FKUB ini harus terus diaktifkan. Karena ini menjadi forum bersama seluruh agama untuk menjaga kerukunan kita, toleransi kita. Kalau dibilang apakah ini sudah berjalan dengan baik, saya menilai bahwa FKUB ini sudah berjalan dengan baik. Bagaimana kita bisa menjaga tempat-tempat ibadah kita? Di Maros ini ada 604 tempat ibadah. Kemudian ada beberapa sosial keagamaan yang tumbuh berkembang di Kabupaten Maros, yang ada di Kabupaten Maros yang perlu juga kita memang saling jaga dan insyaallah ke depan kita akan maksimalkan ya forum FKUB ini dengan baik ke depan, insyaallah. Silakan tanggapi balik, ada mungkin dari jawaban yang telah diberikan oleh nomor 2. Silakan nomor 3. Cukup. Baik saudara sekalian, hadirin pemirsa, segmen 3 dari interaksi antara kandidat sudah selesai dan kita akan teruskan pada segmen keempat, tetapi kita saksikan komersial berikut ini. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir,
cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Tentukan di bilik suara. Jangan lupa, Pilkada 2020 di masa pandemi. Mari kita terapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19 dengan menggunakan masker saat ke TPS. Calon yang terbaik, yang jujur, adil, serta tentukan di bilik suara. Sukses pilkada ada di tangan kita bersama. Mari kita wujudkan Pilkada Maros yang kondusif, lancar, dan aman. Ayo pilihlah calon yang terbaik. Ayo pilihlah calon yang terbaik. Sekali lagi, ayo ke TPS untuk mencoblos. Jangan lupa bawa KTP elektronik dan surat panggilan tak. Mari wujudkan Pilkada Maros aman, damai, dan sehat. Untuk Maros tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Maros yang saya cintai, ingat, hari Rabu 9 Desember 2020, gunakan hak pilih kita untuk memilih calon bupati dan calon wakil bupati secara bijak demi masa depan Maros yang kita cintai. Hak pilih kita siap untuk melayani Anda. Pilkada Kabupaten Maros yang damai adalah harapan kita bersama. Jangan bertikai hanya karena kita berbeda-beda. Warga Maros, gunakan. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Hadirin dan pemirsa, kita memasuki segmen kalau boleh silakan para hadirin memberikan aplaus, memberikan semangat kepada masing-masing kandidat, memberikan mereka semangat agar lebih dinamis. Pada segmen keempat ini, kelanjutan dari segmen sebelumnya sama, para kandidat akan diberi kesempatan. Pada segmen keempat ini, saya akan mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk berinteraksi dengan pasangan calon nomor urut 2. Dimulai dari pertanyaan pasangan nomor urut 1 dan akan dijawab ya oleh nomor urut 2. Silakan kepada paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang akan kami berikan kepada paslon nomor 3, yaitu berdasarkan data Mendikbud tahun 2019. Kabupaten Maros kekurangan 238 guru SD dan 190 guru SMP. Itu belum termasuk 256 guru SD dan 205 guru SMP yang akan pensiun dalam 4 tahun ke depan. Bagaimana solusi kalau Bapak terpilih jadi paslon menghadapi permasalahan tersebut? Silakan. Terima kasih. Nomor urut 2 menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih pada pertanyaan paslon nomor urut 1. Memang kita punya guru. Sekarang potensi guru yang kita miliki
saat ini guru SD ada 2.169 orang dan guru SMP itu ada 993 orang. Ini yang menjadi potensi kita sekarang, ASN. Dan ini kebutuhannya masih perlu kita tambah. Tadi memang kebutuhan itu ditutupi oleh tenaga-tenaga non-ASN. Inilah yang akan menjadi perhatian kita juga ke depan untuk tenaga-tenaga non-ASN kita. Bagaimana kita memberikan pemberian kepada teman-teman kita yang guru yang non-ASN dan komitmen kita kepada teman-teman non-ASN, insya Allah kita akan memberikan SK Bupati sesuai dengan aturan yang berlaku kepada non-ASN supaya ke depan dia bisa mendapatkan sertifikasi untuk guru-guru non-ASN kita. Dan ketika ada penerimaan pegawai, maka yang utama juga kita akan lakukan adalah penerimaan buat para guru-guru dan tenaga medis yang insya Allah akan menutupi kekurangan guru dan tenaga medis kita yang ada di Kabupaten Maros saat ini. Ini yang akan kita lakukan. Ya, untuk formasinya. Ya. Baik. Silakan paslon nomor urut 1 memberi tanggapan atas jawaban yang diberikan oleh paslon nomor urut 2. Waktu yang tersedia 1 menit dimulai saat berbicara. Sesuai dengan penyampaian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan tanggal 23 November lalu, yaitu telah mengumumkan penerimaan 1 juta kuota untuk formasi guru honorer menjadi guru P3K yang pendapatannya sama dengan PNS dan bersumber dari APBN, maka kami dari paslon nomor urut 1 akan memberikan pembekalan khusus kepada guru honorer di Maros langsung begitu kami terpilih dan status mereka dengan menerbitkan SK Bupati bagi honorer yang ada di Kabupaten Maros. Untuk paslon 1 cukup. Silakan diberi tanggapan kepada paslon nomor urut 2. Ya, program dari paslon nomor urut 1 itu sudah kami gambarkan tadi di awal bahwa insya Allah ketika hati kita keren, saya dan Ibu Haji Tina terpilih, memang kita akan juga memberikan perhatian kepada guru-guru honorer kita. Guru honorer kita sekarang ini, alhamdulillah kita dengar tadi bahwa akan diangkat menjadi statusnya P3K. Dan itu juga kita akan dukung. Dan tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa saya dan Ibu Haji Tina juga akan memberikan SK Bupati buat teman-teman guru non-ASN yang memenuhi syarat. Dan kita akan mendukung bagaimana pemenuhan guru-guru di SD dan SMP ini. Paling utama adalah sekarang guru-guru bidang mata pelajaran. Dan bagaimana pemerataan guru kita di daerah-daerah terpencil, di desa-desa yang jauh. Kita akan menambah, selain penerimaan, kita akan menambah insentif buat guru-guru kita yang bertugas di desa-desa yang terjauh. Terima kasih. Paslon 1, silakan. Kesempatan untuk menanggapi balik jawaban paslon 2. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi apa yang disampaikan tadi dari paslon nomor 2. Bahwa kalau dia terpilih akan melakukan hal yang sama, yaitu memberikan pembekalan kepada guru honorer. Yang saya mau pertanyakan, kenapa tidak dari awal sejak Bapak menjadi Ketua DPR, kenapa itu tidak dilakukan, kenapa saat sekarang ini baru mau dilakukan. Terima kasih, saya kira itu yang pendek saya. Baik, masih ada silakan, ada tambahan dari paslon 1. Cukup. Kesempatan terakhir dari tanggapan yang diberikan oleh paslon 2. Silakan, masih ada yang mau dijawab atau ditanggapi? Cukup. Cukup. Baik, hadirin dan pemirsa, masih pada paslon nomor urut 1 memiliki kesempatan untuk bertanya
mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Silakan. 30 detik dimulai dari. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan pertanyaan kepada paslon nomor 3. Kalau nanti Bapak terpilih jadi bupati, bagaimana Bapak menanggapi dan menyikapi isu-isu korupsi di Kabupaten Maros yang marak di tengah masyarakat, terutama melalui medsos akhir hari ini. Bahkan ada demo sampai ke kantor KPK. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan yang diajukan oleh paslon nomor urut 1. Bisa diperjelas, Pak? Isunya tadi. Bagaimana Bapak menanggapi atau menyikapi isu-isu korupsi di Kabupaten Maros? Ya, silakan paslon nomor urut 3, waktu yang tersedia, silakan dimampatkan mulai dari saat bicara. Isu-isu korupsi itu saya kira bukan kewenangan kita, Pak. Bukan domain kita untuk menanggapi itu. Jadi kita serahkan saja kepada aparat hukum. Melihat itu apakah cukup bukti untuk dilanjutkan atau tidak. Saya kira kita sebagai pemerintah daerah tidak ada pada ranah itu. Ya, karena yang punya kewenangan untuk menentukan bahwa ini korupsi atau tidak adalah kewenangan daripada Pak Kepolisian dan Pak Jaksa dan Pak Hakim. Itu barangkali, Pak. Masih ada waktu, silakan ditambahkan paslon nomor urut 3. Cukup, Pak. Cukup. Baik, silakan paslon 1 menanggapi. Begini Pak, jadi kalau sudah terkait masalah korupsi ini, saya kira kalau seandainya nanti Bapak menjabat jadi bupati, terpilih, kira-kira menyikapi dengan staf-staf Bapak kalau melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Kira apakah memberikan tindakan atau yang lain gitu, seperti itu. Kalau proses penyidikan itu saya kira memang punya kewenangan itu adalah kepolisian dan kejaksaan. Tetapi staf kita nanti atau staf Bapak nanti kalau dia melakukan pelanggaran, korupsi dan lain-lain, langkah apa yang Bapak harus lakukan nanti untuk mencegah seperti ini? Karena kalau saya nanti Pak jadi bupati, insya Allah saya tidak akan korupsi Pak. Tidak akan saya lakukan seperti itu. Karena ini adalah suatu pengabdian. Terima kasih. Baik, silakan paslon nomor 3. Ya, jadi saya kira dalam hal ini kita perlu ada transparansi, Pak. Ya, transparansi terbuka kepada siapa saja, utamanya terhadap pengadaan barang dan jasa yang rawan dengan korupsi. Nah, kemudian kalau misalnya ada staf yang korupsi dan itu sudah ada keputusan pengadilan, saya kira sanksinya sudah jelas diatur dalam undang-undang korupsi, yaitu ada pemecatan di situ, Pak. Ya, itu. Jadi ya tentu kita selalu mengedukasi, memberikan pengarahan kepada staf untuk tidak bermain-main dengan yang namanya penyalahgunaan kewenangan. Ya, karena sekarang saya kira semua aturan sudah jelas, ya, dan sisa kita mau atau tidak mempedomani aturan itu. Sehingga kalau kita ikut di aturan itu, saya kira korupsi tidak akan terjadi, Pak. Saya kira itu. Ya, silakan paslon nomor urut 1 memberi tanggapan balik. Saya kira cukup. Cukup. Iya. Baik para hadirin dan pemirsa, mari kita berikan aplaus semangat kepada ketiga paslon. Masih ada 2 segmen, segmen 5 dan segmen terakhir, segmen 6 yang akan kita ikuti bersama. Untuk segmen 4 telah berakhir dan kita saksikan secara bersama komersial break berikut ini. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat.
Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Beri kau satu permintaan. Saya minta 10 permintaan lagi. Deh, kenapa mau kutuk kau? Tidak bersyukur nu. Bagaimana kalau 1000? Deh, sedikit nah. 5. Oke, 4. Deal. Apa mau diminta? Saya minta HP baru, kuota limited, pacar, sama pekerjaan. Oke. Ada mi HP, kuota, pacar, pekerjaannya ya. Begini, datang mau nanti di TPS tanggal 9 Desember. Terus pilih kepemimpinan yang baik, yang nantinya bisa bikin lapangan pekerjaan supaya bisa bekerja di sana. Bagaimana cara ditahu yang mana baik, yang mana tidak? Cari muka saja infonya di internet. Ada temanku di sana. Jing Google nama ana. Di situ mau kau bertanya. Oh. Ini Pale. Maka dulu pergi lendi sama pacarku nah. Ayo. Weh. Kasih turun side dulu leh. Weh. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu,
mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Hadirin dan pemirsa, segmen 5 ini sama dengan segmen 3 dan 4. Salah satu paslon akan memberikan pertanyaan dan 2 paslon lainnya yang ditujukan kemudian merespon dan akan direspon balik. Untuk kesempatan pada segmen 5 ini saya mempersilahkan kandidat nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3. Silakan, 30 detik waktu dimulai saat berbicara. Ya, terima kasih banyak. Kita ketahui COVID ini kita tidak tahu kapan berhentinya. Maka pertanyaan saya untuk paslon nomor 3, strategi dan kebijakan apa yang akan diambil dalam hal pengalokasian anggaran untuk penanganan COVID? Utamanya untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat ini dalam era new normal. Terima kasih. Ya. Silakan paslon nomor urut 3, waktu cukup 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Ya, jadi strategi penganggaran tentu kita tetap mengacu kepada petunjuk dari Kementerian Luar Negeri dan Kesehatan untuk menganggarkan suatu belanja di APBD. Namun demikian, kalau memang itu adalah sifatnya darurat, maka pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah untuk menganggarkan di APBD dalam rangka penanggulangan daripada COVID itu. Itu saya kira. Ya, masih banyak waktu, silakan. Kemudian saya kira sama tadi, sampaikan bahwa tetap kita harus memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita bahwa setiap aktivitas itu harus disiplin mengikuti protokol kesehatan. Dan yang paling penting sekarang di Maros sudah ada perda mengenai penanggulangan COVID. Nah, saya kira ini perlu ditegakkan ini, Pak. Nah, tentu namun sebelum ditegakkan perda ini perlu ada sosialisasi dulu kepada masyarakat supaya masyarakat paham bahwa apa hak dan kewajibannya, apa-apa saja menjadi pelanggaran bagi mereka, nah, supaya mereka bisa menaati daripada peraturan daerah itu. Jangan sampai ada peraturan daerah tapi tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat dan tentu masyarakat tidak akan patuh terhadap perda itu. Saya kira demikian, Pak. Baik. Oke, silakan paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan. Iya, memang dalam segi penganggaran memang kita harus melihat aturan-aturan yang berlaku. Jadi pada hal ini memang kalau kami misalnya hati kita keren ke depan, insya Allah juga terpilih, maka ada beberapa hal juga yang kita akan lakukan. Bagaimana menangani penyebaran COVID ini dengan melakukan tes swab secara masif. Ini bekerja sama dengan ya kita punya balai FED di Maros dan berbagai instansi. Kemudian pemulihan ekonomi dengan memberikan modal ke UMKM kita. Dan ya kita semua sepakat hari ini sudah lahir perda tentang penanganan COVID yang itu kita akan maksimalkan ke depannya. Tapi yang paling utama juga adalah bagaimana kita bisa terus mematuhi protokol-protokol kesehatan kita. Bagaimana cuci tangan, jaga jarak, olahraga, dan yang paling utama adalah kita menggunakan masker. Karena masker ini di Kabupaten Maros adalah Maros keren. Terima kasih. Baik, silakan paslon nomor urut 3 memberikan tanggapan. Waktu yang tersedia 1 menit dimulai saat berbicara. Selain dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kita tentang penganggaran dan sebagainya, menurut saya yang paling penting daripada itu adalah kesadaran dari diri sendiri. Ya.
Kalau kita memahami bahwa menjaga diri berarti menjaga orang lain, maka saya yakin apa yang dilakukan pemerintah ini akan lancar. Bisa sampai dengan tujuan kita bersama. Sebab dengan menjaga diri kita masing-masing, maka yakinlah bahwa penyebaran COVID ini bisa kita tekan hingga mungkin ke depannya tidak ada lagi yang namanya COVID di Kabupaten Maros ini. Saya kira itu sebagai tambahan. Silakan, masih ada waktu untuk memberi tambahan. Paslon nomor urut 3. Cukup. Silakan paslon nomor urut 2, masih ada sesi untuk silakan memberikan tanggapan balik terhadap paslon nomor urut 3. Yang paling utama juga yang harus kita lakukan adalah dua sebenarnya. Program strategis kita adalah bagaimana secara preventif tadi merubah perilaku. Yang kedua, bagaimana program manajemen penanganan terhadap kasus COVID-19 itu. Ini yang paling utama, bagaimana di sektor kesehatan kita. Saat ini kita sudah punya puskesmas, ada tersebar di 14 kecamatan, ada 8 yang masih non perawatan, ada 6 perawatan. Yang insya Allah ke depan ketika hati kita keren terpilih, maka puskesmas-puskesmas sebagai ujung tombak di bawah juga kita akan jadikan semua menjadi puskesmas perawatan. Kemudian beberapa puskesmas kita yang kita anggap penting, kita berharap menjadi puskesmas rasa rumah sakit. Misalnya puskesmas Camba, dia harus ditambah fasilitasnya sehingga insya Allah penanganan itu juga bisa lebih cepat tertangani pada korban kita, pada korban-korban kecelakaan. Terima kasih. Hadirin mohon memberikan aplaus semangat untuk para paslon. Berikutnya masih pada paslon nomor urut 2 yang punya kesempatan untuk bertanya kepada paslon 1. Silakan memanfaatkan waktu 30 detik mulai dari saat berbicara. Terima kasih banyak. Untuk mendukung masa depan Kabupaten Maros, kita perlu menyiapkan generasi Maros yang berpendidikan. Bagaimana strategi paslon nomor 1 untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan berapa target paslon nomor 1 untuk rata-rata lama sekolah anak-anak di Kabupaten Maros? Terima kasih. Baik, silakan dimanfaatkan paslon 1. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Untuk sektor pendidikan adalah salah satu program yang terkait dengan visi, misi kami, yaitu Maros Cerdas, Maros Sehat, Maros Sejahtera, dan Maros Religius. Dalam program gratis, yaitu dengan adanya seragam sekolah, supaya bagaimana semua di seluruh warga Maros yang hidup dalam kemiskinan dapat mengenyam namanya pendidikan. Olehnya itu kami upayakan juga yaitu dilakukannya terkait dengan pengembangan pendidikan di Maros adalah penyediaan beasiswa dan bantuan pembiayaan. Undang-Undang pasal 31 ayat 4 memerintahkan bahwa 20% anggaran pendidikan yang yang berasal dari APBD dan APBN. Ya, makasih. Baik. Silakan paslon nomor urut 2 memberikan jawaban. Ya, sebenarnya pertanyaan inti kami kepada paslon nomor urut 1 adalah ini menyangkut rata-rata lama sekolah kita. Ini menyangkut IPM kita tadi. Salah satu indikator untuk menaikkan IPM kita adalah bagaimana harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah kita. Ini yang tadi kita tanyakan, kira-kira kalau rata-rata lama sekolahnya Kabupaten Maros saat ini, ya bagaimana strateginya untuk menaikkan itu? Karena belum terjawab secara rinci bagaimana rata-rata lama sekolah yang ada saat ini di Kabupaten Maros, yang kalau sekarang ya masih sekitar 13%. Itu mungkin yang perlu kita tingkatkan bagaimana strategi ke depannya. Ini yang mungkin perlu dijelaskan lebih rinci lagi oleh
paslon nomor 1. Ya, baik, langsung paslon nomor urut 1 memberi tanggapan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari paslon nomor 2. Saya ingin menjelaskan bahwa idealnya itu lama pendidikan itu 12 tahun. Itu masuk perguruan tinggi. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa bagaimana cara guru-guru kita ini yang di pelosok-pelosok ini kita dapat memberikan insentif itu yang layak, yang manusiawi. Supaya apa? Guru-guru kita yang ada di pedesaan ini sudah tempatnya sulit untuk terjangkau, diberikan suatu honor juga tidak maksimal. Oleh karena itu kalau mau dimaksimalkan itu lama belajar ini anak-anak kita, ini honornya dulu nih guru ini harus kita perhatikan. Kita harus memberikan insentif yang maksimal supaya mereka memberikan pelajaran itu, memberikan membimbing anak-anak kita itu juga maksimal, tidak memikirkan lagi ke tempat lain. Saya kira itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Silakan, paslon nomor urut 2. Iya. Waktu yang tersedia 1 menit. Yang paling utama sekarang sebenarnya rata-rata lama sekolah kita di Maros masih 13%. Artinya apa? Rata-rata anak kita sekolah ini masih sampai di tingkat SMA. Yang kita harapkan adalah ke depan bagaimana kita mendorong anak-anak kita supaya terus melanjutkan pendidikannya ke S1. Karena kenapa? Peluang kerja, lapangan kerjaan itu paling tidak D3 atau S1. Itulah yang kenapa hati kita keren beberapa programnya dalam pendidikan. Yang pertama adalah pemberian honor kepada guru non-PNS setara dengan upah minimum kabupaten. Kedua, pemberian hak-hak kepada guru non-PNS misalnya cuti, libur, dan THR. SK pengangkatan guru non-PNS yang akan ditandatangani oleh Bapak Bupati dengan memperhatikan peraturan persyaratan yang ada. Kemudian guru yang mengajar di sekolah yang terpencil, terjauh, terisolir, 3T akan diberikan insentif khusus. Pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu dan prestasi, dan peningkatan kualitas guru lewat pelatihan dan pendidikan, dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan. Terima kasih. Cukup. Hadirin dan pemirsa, segmen 5 telah selesai. Masih ada sisa 1 segmen sebagai penutup yang nanti akan kita ikuti bersama. Para paslon telah memanfaatkan sesi ini, dan sebelumnya kita berikan aplaus sebelum kita masuk kepada komersial berikut ini. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Tentukan di bilik suara. Jangan lupa, Pilkada 2020 di masa pandemi. Mari kita terapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19 dengan menggunakan masker saat ke TPS. Calon yang terbaik, yang jujur, adil, serta tentukan di bilik suara. Sukses Pilkada ada di tangan kita bersama. Mari kita wujudkan Pilkada Maros yang kondusif, lancar, dan aman. Ayo pilihlah calon yang terbaik. Ayo pilihlah calon yang terbaik. Sekali lagi, ayo ke TPS untuk mencoblos. Jangan lupa bawa KTP elektronik dan surat panggilan tak. Mari wujudkan Pilkada Maros aman, damai, dan sehat. Untuk Maros tercinta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Maros yang saya cintai, ingat, hari Rabu 9 Desember 2020, gunakan hak pilih kita untuk memilih calon bupati dan calon wakil bupati secara bijak demi masa depan Maros yang kita cintai. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Hadirin dan pemirsa, kita memasuki segmen terakhir dari debat kandidat Pilkada Maros 2020. Untuk segmen ke-6 atau terakhir ini, masing-masing kandidat diharapkan memberikan closing statement. Closing statement itu isinya adalah memberikan apresiasi kepada masing-masing paslon yang menjadi penantangnya. Jadi tujuan dari closing statement ini adalah untuk menunjukkan bahwa ada edukasi politik, ada kedewasaan politik, ada kesiapan untuk menjalankan pilkada secara beradab damai di antara para kandidat. Demikian, mohon dipahami kepada para paslon, apresiasi terhadap kandidat yang mendapatkan giliran mengapresiasi dua kandidat lainnya. Demikian secara berurutan. Untuk kesempatan pertama dalam closing statement, saya mempersilahkan kepada kandidat nomor urut 3. Silakan, waktu cukup 2 menit untuk menyampaikan dan dimanfaatkan dengan baik waktu yang disediakan. Silakan dimulai saat berbicara. Terima kasih. Saya meminta kepada sahabat saya, paslon nomor urut 1 dan 2, mari kita ciptakan kondisi Maros yang akan berpilkada ini menjadi pilkada yang damai, pilkada yang martabat, dan siapapun nanti akan terpilih, itulah yang terbaik untuk Kabupaten Maros. Dan yang terakhir, ya, silakan. Pilkada Maros, pilkada yang aman dan damai. Agar rakyat tetap rukun dan damai. Nomor 3, siap kalah, tapi lebih siap menang, insya Allah. Terima kasih. Ya. Boleh berikan aplaus untuk. Masih ada waktu, silakan dimanfaatkan. Masih panjang, 1 menit lebih. Silakan, kandidat nomor urut 3.
Saya cuma ingin menambahkan sedikit pantun. Ya. Hari Jumat, hari penuh berkah. Mampir ki sholat Jumat di Masjid Al-Markas. Kalau mau ki pemimpin yang berkah, pilih ki Akacamataya dengan ngak janggoka. Saya kira itu. Baik, masih silakan. Cukup? Cukup. Kita berikan aplaus untuk kandidat nomor urut 3. Berikutnya saya persilakan kandidat nomor urut 2 untuk memberikan statement, closing statement. Dan silakan memberikan apresiasi terhadap 2 kandidat lainnya. Ya, yang pertama adalah kita semua, kami semua di sini, insya Allah adalah putra-putri terbaik Kabupaten Maros. Siapapun yang terpilih, insya Allah itu adalah pilihan terbaik dari masyarakat Maros. Sehingga saya selalu mengapresiasi bahwa ketika kami terpilih nantinya, insya Allah saya dan Ibu Jitina akan menggandeng paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 untuk bersama-sama membangun Kabupaten Maros yang kita cintai. Olehnya itu, bagi hati kita keren, Maros adalah puncak kebudayaan Sulawesi Selatan. Todo Limaya dibangun oleh turunan Paradara Agung, Payunge Rilu, Mangkau Ribone, dan Sombaya Rigua. Tempat seluruh kebudayaan melebur dengan terhormat. Bagi hati kita keren, Maros adalah rumah masa depan. Rumah pengharapan yang sangat pantas untuk diperjuangkan. Lautnya yang kaya terbentang dari Marusuk sampai ke Bontoa. Pegunungannya berkelok dari laut hingga ke Malawa. Tanah suburnya melimpah dari Simbang ke Tompok Bulu hingga ke Moncoloy. Maka ikhtiar hati kita keren adalah menjadi simpul seluruh potensi itu untuk membuat Maros menjadi Salewangan sesungguhnya. Matunai adi di si papaka, mingka anang kasiri maserena, Haidir dan Suartina tak berarti apa-apa jika hanya berdua. Tapi jika kita semua bisa bersama, Maros sejahtera bukan sekedar kata-kata, tapi akan nyata. Hati kita keren adalah simbol kesederajatan yang nyata. Tempat laki-laki dan perempuan bergerak setara. Cinon mapataraka siaga deka. Jika ini Maros kita, jangan sampai tanggal 9 nanti kita salah. Jika ini Maros kita, maka mari kita coblos nomor 2. Kita berikan aplaus boleh kepada paslon nomor urut 2. Terakhir silakan paslon nomor urut 1 menyampaikan paparan atau presentasi atau apresiasi terhadap paslon lainnya. Baik, terima kasih. Kontes pilkada di Kabupaten Maros ini adalah suatu pertarungan yang luar biasa, damai. Dalam konteks ini, kalah menang itu sudah soal biasa. Tetapi kalau nomor 1 yang diamanatkan untuk jadi bupati, maka saudara-saudara saya nomor 2 dan 3 adalah teman baiknya nomor 1. Untuk membangun sebuah daerah, tidak cukup untuk kita bekerja. Tetapi yang dibutuhkan adalah niat baik dan kepedulian terhadap rakyat kecil. Karena Maros untuk kita semua, bukan untuk golongan tertentu, apalagi hanya untuk kepentingan kelompok penguasa. Untuk membuktikan komitmen kami. Coblos nomor 1, Maros untuk semua menuju harapan baru. Ya, selesai. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Baik, hadirin dan pemirsa, kita berikan aplaus dulu yang semangat atas debat kandidat yang terlaksana pada malam ini, yang telah diikuti dengan sangat baik, dimanfaatkan secara efektif oleh para kandidat sesuai dengan waktu yang tersedia. Dan kita berharap semua kandidat tadi telah menyampaikan closing statement bahwa Pilkada Maros akan berjalan dan kita dukung bersama, kita harapkan bersama menjadi pilkada damai dan beradab dengan berlandaskan pada asas pemilu
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kandidat sudah menyampaikan visi misi masing-masing, sudah memberikan masing-masing presentasi mereka, jawaban atas pertanyaan, berbagai tanggapan yang muncul dari para panelis sudah masing-masing diberikan sesuai dengan penyampaian dari para kandidat. Kita memberikan aplaus kepada para kandidat sekali lagi pada debat ini, dan kita tutup debat kedua kandidat Pilkada Maros. Kita kembalikan kepada rakyat Maros untuk menentukan pilihannya dan menuju ke bilik suara pada tanggal 9 Desember 2020. Saya Adi Suryadi Cula, moderator, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Pak. Alhamdulillah. Maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan atau kelemahan ya.